الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat bertemu kembali sedianya kajian ini rutin diadakan pada hari Ahad sore, tapi karena satu dan lain hal kita pindahkan ke malam ini, Rabu malam Kamis setelah sholat maghrib. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dalam mempelajari agama kita, yang mana mempelajari agama ini merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap muslim, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, fardu bagi setiap muslim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang jenis tauhid yang ketiga, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya. Tauhid yang pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam perbuatan-perbuatannya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, bahwasanya Dia adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya. Dialah yang menguasainya, Dialah yang memberi rizki kepada semua makhluk, Dialah yang menghidupkan, Dialah yang mematikan. Dan juga perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Tauhid yang pertama ini dikenal dengan tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang dikenal dengan tauhid uluhiyah, ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan penyembahan mereka itu untuknya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah menetapkan hendaklah kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Dia dengan apapun juga. Dan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah yang nama lainnya adalah tauhid ibadah adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ats-tsaqalain, bangsa jin dan manusia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tauhid yang ketiga adalah tauhid asma'i was sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat-sifatnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, manhaju ahli sunnati wal jamaah fi asma'illahi wa sifatih. Manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, penulis kitab ini, beliau mengatakan manhajus salafis salih ahli sunnati wal jamaati alladzina hum al-firqatun najiyatu fi asma'illahi wa sifatihi itsbatuha. Manhaj salafus salih, yakni para sahabat dan generasi terbaik sesudah mereka, manhaj ahlu sunnah wal jamaah, manhaj firqatun najiyah, golongan yang selamat dalam tauhid nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menetapkannya. Jadi manhaj atau akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menetapkannya. Kama ja'at fil kitabi was sunnah, sebagaimana yang tertera, yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'atiqadi ma dallat alaihi, disertai meyakini apa yang kandungan daripada nama tersebut. Wa annaha ala zahiriha, dan bahwasanya nama dan sifat tersebut sebagaimana zahirnya, tidak dibawa kepada makna yang lain. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah beristiwa di atas arsy. Mereka menetapkannya. Bukan sebaliknya, meniadakan, tidak. Tapi mereka menetapkan bahwa istiwa adalah sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Sebagaimana zahirnya. Istiwa sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Arab ketika mereka mendengar kata ini. Jadi sebagaimana yang dipahami oleh orang Arab ketika dia mendengar kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Wala yalzamu min itsbatiha tashbihullahi bi khalqihi. Menetapkan satu sifat untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak melazimkan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya.
Sebab di sana ada orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya ketika kita menetapkan satu sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa penetapan itu melazimkan Allah Subhanahu wa taala bersifat seperti makhluknya. Ini keliru. Ini menyimpang. Jadi tidak ada kelaziman antara penetapan satu sifat dengan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mengapa? Lianna sifatil khaliqi takhussuhu wa taliqu bih, wa sifatul makhluqina taliqu bihim wa takhussuhum. Sebab sifat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta itu sifat yang khusus dimiliki oleh Allah, layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga sifat yang disandarkan kepada makhluk itu juga khusus untuk mereka dan layak untuk mereka. Wala tasyabuha baina sifataini, dan kedua sifat ini tidak ada penyerupaan. Namanya boleh sama, tapi karena penyandarannya kepada dua zat yang berbeda, maka berbeda pula apa? Hakikatnya. Kama annahu la tasyabuha baina dzatil khaliqi subhanahu wa dzatil makhluk, sebagaimana sudah menjadi kesepakatan bahwasanya apa? Tidak ada kesamaan antara zat Allah Subhanahu wa taala dengan zat makhluknya. Tidak akan ada orang yang mengatakan bahwa zat makhluk sama seperti zatnya Allah. Ta'ala Allahu an dzalik. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan dengan zat makhluknya. Sehingga karena zatnya berbeda, maka sifat yang disandarkan kepada masing-masing juga berbeda. Sekalipun namanya sama atau penyebutannya sama. Dua zat yang berbeda lalu kita lekatkan kepada dia sifat yang namanya sama. Apakah kemudian melazimkan bahwa hakikat dari masing-masing sifat itu sama? Tidak melazimkan. Secara realita itu tidak lazim, tidak harus. Misalnya kaki, sifat kaki yang disandarkan kepada manusia berbeda dengan kaki yang disandarkan kepada binatang. Sama-sama penyebutannya sama, kaki. Tapi kaki yang disandarkan kepada manusia, yang menjadi sifat manusia, berbeda hakikatnya dengan kaki yang menjadi sifat hewan atau binatang. Antara hewan yang satu, binatang yang satu dengan binatang yang lain sama. Misalnya apa? Sayap burung dan apa namanya itu, binatang yang malam hari itu apa namanya, mamalia tapi punya sayap, kelelawar. Sayap yang dimiliki oleh kelelawar berbeda dengan sayap yang dimiliki oleh burung. Semuanya dinamakan sebagai apa? Sayap. Jadi sifat yang namanya sama disandarkan kepada zat yang berbeda, maka hakikatnya juga menjadi beda. Walillahi al-mathalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa taala perumpamaan yang paling tinggi. Demikian. Jadi inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kata beliau, wa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati fi dzalika yanbani ala ususin salimatin wa qawa'ida mustaqimatin. Madhab ahlu sunnah wal jamaah dalam hal ini itu dibangun di atas pokok-pokok yang selamat dan kaidah-kaidah yang lurus. Jadi mereka membangun akidah mereka dalam persoalan ini, persoalan nama dan sifat, mereka membangunnya di atas fondasi yang benar, asas yang selamat. Wa hadhil ususu hiya, di antara asas atau fondasi-fondasi atau pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau pokok-pokok akidah mereka dalam hal ini nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwasanya anna asma'allahi wa sifatihi tauqifiyah. Bahwasanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tauqifi. Apa artinya tauqifi? Semuanya harus berdasarkan kepada dalil. Tidak boleh apa? Dikarang-karang. Ketika kita menyandarkan satu sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat tersebut harus ada sumbernya. Harus ada dasarnya dari Al-Qur'an atau dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tauqifiyah. Jadi tauqifiyah, ketika kita mendengar istilah tauqifiyah, maksudnya apa? Bahwa perkara tersebut harus bersandar kepada sumber. Tidak boleh apa? Dibuat-buat. Makanya para ulama mereka mengatakan bahwasanya ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Yakni seseorang tidak boleh mengarang-arang dalam ibadah. Tapi harus apa? Harus ada dalil. Harus ada apa? Dasar yang bersumber dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Bima'na annahum la yuthbituna lillahi illa ma athbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi aw athbatahu lahu rasuluhu fi sunnatihi minal asma'i was sifat. Maksudnya bahwa pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam penetapan nama dan sifat Allah, mereka mengatakan bahwasanya nama dan sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Maksudnya bahwasanya mereka tidak menetapkan satu nama atau sifat untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali nama atau sifat tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Baik itu di dalam Al-Qur'an ataukah yang ditetapkan oleh utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya, di dalam sabda-sabda beliau. Jadi itu maksudnya. Mereka tidak menetapkan satu nama, tidak menetapkan satu sifat untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali nama atau sifat tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya di dalam Al-Qur'an atau ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam sabda-sabda beliau. Wala yuthbituna syai'an bimuqtada uqulihim wa tafkirihim. Mereka sama sekali tidak menetapkan satu nama atau satu sifat untuk Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada logika atau pemikiran mereka. Mengarang-arang sebuah sifat, tidak, atau nama. Makanya penamaan-penamaan Allah Subhanahu wa taala yang biasanya ada di bahasa-bahasa selain Arab itu tidak boleh. Jadi menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan penamaan-penamaan yang lain yang biasanya ada di bahasa-bahasa di dunia itu tidak boleh. Ini bukan terjemahan ya, maksud bukan terjemahan dari satu nama dalam bahasa Arab, tapi dia membuat nama sendiri dan itu dijadikan sebagai penyebutan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak menetapkan sesuatu pun untuk Allah Subhanahu wa taala berdasarkan akal dan pemikiran mereka. Demikian juga wala yanfuna 'anillahi illa ma nafahu
an nafsihi fi kitabih aw nafahu anhu rasuluhu fi sunnatih. Demikian juga mereka tidak meniadakan satu sifat atau satu nama dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya. Jadi kalau tidak ada penafian, mereka juga tidak menafikan. La yanfuna anhu bimujibi uqulihim wa afkarihim. Jadi tidak, mereka sama sekali tidak menafikan satu nama atau satu sifat untuk Allah Subhanahu wa taala hanya berdasar kepada akal mereka atau pemikiran mereka. Fahum la yatajawazuna al-kitab was sunnah. Mereka tidak pernah melampaui apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma lam yusarrih al-kitab wa sunnatu binafihi wa la ithbatih kal ardi wal jismi wal jawhari fahum yatawaqqafuna fihi binaan ala hadzal asli al-azim. Bagaimana dengan istilah-istilah yang dibuat oleh ahlul kalam, orang-orang filsafat? Mereka menyandarkan atau membuat istilah-istilah dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang hal tersebut tidak pernah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga tidak dinafikan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak menetapkan, mereka berdiam diri, tidak menetapkan dan juga tidak menafikan. Di antaranya seperti jisim. Apakah Allah punya jasad? Ini mereka tidak tetapkan karena tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu penetapan ataupun peniadaan. Dan ini adalah manhaj yang selamat. Semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mengembalikan kepada akal dan pemikiran manusia. Ini pokok yang pertama yang menjadi landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, thaniyan anna ma wasafa Allah bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fahuwa haqqun ala zahiri. Fondasi yang kedua, pokok yang kedua, bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati untuk dirinya atau apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala, fahuwa haqqun, maka itu benar sebagaimana zahirnya. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa ini keliru, harus ditakwil, ini menyimpang, harus ditakwil, tidak bisa. Jadi zahirnya seperti apa, begitulah kita tetapkan. Seperti tadi ayat yang kita bacakan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala beristiwa sebagaimana zahir dari ayat tersebut. Tidak perlu kita membawa kepada makna yang lain sebagaimana yang ditakwil oleh orang-orang Asy'ariyah bahwa istawa artinya, atau orang-orang Mu'attilah yang mana mereka meniadakan sifat istiwa, dan ayat tadi mereka bawa kepada makna yang lain bahwasanya istawa artinya istaula, menguasai. Ini adalah bentuk penyelewengan dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bal ma'nahu yu'rafu min haitsu yu'rafu maqsudul mutakallimi bi kalami. Jadi makna setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an atau di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya diketahui sebagaimana seseorang mengetahui satu kata yang diucapkan oleh pembicaranya. Sebagaimana tadi kita katakan, maknanya sebagaimana yang dipahami oleh orang Arab ketika mereka mendengar kata tersebut. Tidak perlu ditakwil kepada makna yang lain.
Fa ahlus sunnati yuthbituna alfadhas sifati wa ma'aniha. Ahlus sunnah wal jamaah mereka menetapkan lafaz-lafaz sifat tersebut beserta maknanya, sebagaimana yang diketahui oleh orang Arab. Istiwa yang ditetapkan, sifat istiwa untuk Allah. Sifat nuzul, turun, maka ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat nuzul, turun, sebagaimana yang banyak di banyak ayat, demikian juga di banyak hadis yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat nuzul, turun. Kita tetapkan namanya, sifatnya, demikian juga maknanya, sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Arab. Dipahami oleh orang Arab ketika mereka mendengar nama tersebut diucapkan oleh seseorang. Jadi bukan berarti kita menetapkan lafaz meniadakan makna, sebagaimana orang-orang mufawwidhah. Mereka mengatakan kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat, tapi makna dari sifat itu kita kembalikan kepada Allah. Nah, ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kisah yang masyhur ketika seseorang datang kepada Al-Imam Malik rahimahullah bertanya tentang makna istiwa. Dia mengatakan istiwa ma'lumun. Istiwa maknanya itu diketahui. Wal kaifu majhulun. Kaifiatnya itu tidak diketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengabarkan kepada kita kaifiat daripada sifat-sifatnya. Adapun maknanya tahu, diketahui oleh orang Arab. Tentu oleh orang Arab yang masih menggunakan bahasa Arab yang fushah tentunya. Bahasa Arab yang masih asli, yang belum bercampur dengan bahasa-bahasa asing. Falaisa ma wasafa Allah bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal mutasyabih alladhi yufawwadu. Sehingga sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah bukan termasuk ayat-ayat atau perkara-perkara yang mutasyabih, yang samar-samar, yang maknanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam Al-Quran itu kan ada potongan-potongan huruf yang ada di awal-awal surat. Alif lam mim, alif lam mim ra, alif lam mim, alif lam ra, kemudian sad, qaf, kaf, ha, ain, dan seterusnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Para ahli tafsir mereka mengatakan bahwasanya huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf berdiri sendiri yang terdapat di awal beberapa surat itu adalah termasuk ayat-ayat yang tidak diketahui artinya, sehingga maknanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak termasuk dalam kategori yang mutasyabih, tapi namanya, maknanya diketahui, perkataan yang maknanya diketahui. Mengapa? Li'anna i'tibara nusus sifati mimma la yufhamu ma'nahu yaj'aluha minal kalamil a'jami alladhi la yufham. Mengapa? Ketika kita mengatakan bahwasanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu adalah lafaz-lafaz yang tidak diketahui maknanya, maka sama saja kita menjadikan lafaz-lafaz tersebut seperti ucapan-ucapan non-Arab yang dimasukkan ke dalam Al-Qur'an yang tidak diketahui artinya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kita katakan istiwa tidak diketahui artinya. Terus apa faedahnya penyebutan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ini di dalam ayat?
Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah Subhanahu wa taala berada di atas tangan-tangan mereka. Wa ma khalaqtu biyadayya, apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kalau sekiranya ayat-ayat yang seperti ini tidak ada maknanya, maka kita telah menjadikan ayat-ayat tersebut seperti ucapan-ucapan non-Arab yang tidak diketahui oleh orang Arab. Wallahu ta'ala qad amarana bitadabburil Qur'ani kullih. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mentadabbur, menghayati, memahami makna-makna yang terdapat di dalam Al-Qur'an secara keseluruhan. Ketika nama dan sifat tersebut artinya tidak diketahui, maka bagaimana kita bisa mentadabburi ayat-ayat yang berisi nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa idza kanat nususus sifati mimma la yufhamu ma'nah fayakunu Allahu qad amarna bitadabburin wa tafahhumi ma la yumkinu tadabburuhu wa tafahhumuhu. Apabila dalil-dalil yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut termasuk perkara-perkara yang tidak diketahui maknanya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mentadaburi dan memahami sesuatu yang tidak mungkin ditadaburi dan dipahami. Wa amarna bi'tiqadi ma lam yuwaddih lana, dan dia telah memerintahkan kita untuk meyakini sesuatu yang tidak dijelaskan kepada kita. Ta'ala Allahu an dzalik, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama dan sifatnya di dalam ayat-ayatnya atau di dalam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda-sabda beliau, dan nama serta sifat tersebut adalah lafaz-lafaz yang tidak memiliki makna atau lafaz-lafaz yang tidak diketahui maknanya, sehingga kita kembalikan maknanya kepada Allah. Nah, ini adalah bentuk penyimpangan, kesesatan dalam mendudukan Al-Quran, yang mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk mentadaburi, memahami, mempelajari kandungan dan makna yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang diketahui maknanya dan wajib untuk diyakini. Lalu bagaimana dengan kaifiatnya? Kaifiat daripada sifat-sifat tersebut, bentuk dari sifat-sifat tersebut, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kepada kita kaifiat atau bentuk rupa dari sifatnya. Kita cukup mengimani nama dan sifat tersebut beserta makna yang dikandungnya. Adapun kaifiatnya maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan kisah Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang makna istiwa yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Istiwa adalah perkara yang sudah diketahui oleh orang Arab maknanya. Kaifnya, bentuk rupanya itu tidak kita ketahui karena tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengimaninya adalah perkara yang wajib. Yani kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa, itu adalah perkara yang wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimana kaifiatnya adalah perkara yang bid'ah. Yakni apa? Tidak dikenal di zaman sebelum Al-Imam Malik. Dari zaman para sahabat, para tabi'in maupun para tabi'in, karena Imam Malik hidup di zaman atba'ut tabi'in. Beliau berjumpa dengan tabi'in seperti Nafi', murid dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi di zaman tabi'in dan di zaman para sahabat tidak ada orang bertanya tentang kaifiat nama dan sifat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau mengatakan wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Mengimani sifat tersebut adalah wajib dan bertanya tentang kaifiatnya adalah perkara yang bid'ah, yang tidak pernah ada contohnya sebelumnya. Wa ma qala al-Imam Malik fil istiwa'i huwa qa'idatun fi jami' sifat. Perkataan al-Imam Malik ini menjadi kaidah dalam semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan beliau al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah, ini menjadi kaidah dalam semua apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya berlaku kaidah ini. Maknanya diketahui, kaifiatnya tidak diketahui, wajib untuk diimani, tidak boleh ditanya bagaimana kaifiatnya. Wa huwa qaulu ahli sunnati wal jamaati qatibah. Ini menjadi akidah, menjadi pendapat, pegangan, perkataan akidah, perkataan ahlu sunnah wal jamaah secara keseluruhan. Oleh karena itu kata beliau, faman nasaba ila salafi annahum yufawwiduna ma'aniya al-asma'i was sifat wa yaj'aluna nususaha min al-mutashabih alladhi ista'thara Allah bi'ilmin ma'nah faqad kadzaba 'alaihim. Oleh karena itu siapa saja yang menisbahkan kepada as-salafus salih bahwasanya mereka menyerahkan atau membalikan makna dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, menjadikan dalil-dalil yang berbicara tentang nama dan sifat tersebut termasuk dalil-dalil yang mutasyabih, yang disembunyikan ilmunya, maka sungguh dia telah berdusta atas nama para salaf, para pendahulu umat ini yang saleh. Li'anna kalamahum yukhalifu ma yaquluhu hadzal muftari, sebab perkataan mereka menyelisih apa yang diklaim oleh sang pendusta ini. Ini adalah pokok yang kedua, bahwasanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah adalah sesuatu yang sesuai dengan zahirnya, maknanya diketahui, kaifiatnya yang tidak diketahui. Wajib kita imani dan tidak boleh ditanya bagaimana kaifiatnya, dipahami sebagaimana zahirnya, dimaknai sebagaimana zahirnya, dan tidak dibawa kepada makna-makna yang lain yang keluar dari zahir dari nama dan sifat tersebut. Pokok yang ketiga yang menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam beriman terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya mereka yuthbituna as-sifat itsbatan bila tamtsil. Mereka menetapkan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Jadi ketika mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yad, tangan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka mereka tetapkan bahwa sifat yad itu adalah, bahwa yad atau tangan adalah sifat untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak semisal dengan makhluknya. Fala yumathilunaha bi sifatil makhlukin, mereka tidak memisalkannya atau menyamakannya dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Li'anna Allah laisa kamitslihi syai'un, sebab Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang semisal dengannya. Jadi ada di antara orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam akidah nama dan sifat Allah ini, mereka menuding bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang ditetapkan oleh para pendahulu umat ini dari generasi sahabat dan generasi-generasi sesudahnya, bahwasanya mereka telah dalam menetapkan nama dan sifat Allah itu telah membuat mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka ini adalah perkataan yang batil, yang tidak sesuai dengan realita.
Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka menetapkan nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, sama sekali mereka tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mereka menetapkan sifat tersebut dan sama sekali mereka tidak berkeyakinan dan juga tidak menetapkan bahwasanya sifat tersebut serupa dengan atau semisal dengan sifat makhluknya. Lianna Allah laisa kamitslihi syai'un wala kufuwa lahu wala nidda lahu. Sebab tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak ada yang senama atau sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Wali anna tamthila as-sifati wa tashbihaha bi sifatil makhluqin iddi'a'un li ma'rifati kaifiyatiha. Mengapa? Sebab apabila kita menyamakan atau menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya, hakikatnya orang tersebut telah mengklaim mengetahui kaifiat daripada sifat Allah. Ketika saya mengatakan bahwasanya tangan gorila sama seperti tangan simpanse, dari mana saya tahu bahwa keduanya sama? Karena saya tahu dan pernah melihat bentuk dari dua tangan binatang ini, sehingga saya bisa mengatakan bahwasanya keduanya sama atau punya kemiripan. Ketika saya mengatakan bahwa kaki kambing sama seperti kaki kijang, mirip dengan kaki kijang misalnya. Ketika saya mengatakan sama, karena saya pernah melihat, mengetahui kaki masing-masing dari dua binatang ini. Sehingga ketika ada orang yang menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, secara tidak langsung dia telah mengklaim dia mengetahui kaifiat atau bentuk dari sifat Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengabarkan kepada makhluknya kaifiat dari sifatnya. Dan tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari hal tersebut. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mungkin mereka mengklaim bahwasanya mereka mengetahui kaifiat dari sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik tadi. Wal kaifu majhulun. Kaif atau kaifiat, bentuk rupa dari sifat tersebut adalah perkara yang majhul, yang tidak kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengabarkan, tidak mengajarkan kepada kita ilmunya, mengabarkan kepada kita ilmunya. Wa kaifiyatuha majhulatun lana mithlu kaifiyatiz zat. Dan kaifiat daripada sifat itu majhul, tidak diketahui oleh kita sebagaimana kaifiat dari zat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-ilma bi kaifiyatis sifati yastalzimu al-ilma atau al-ilmu bi kaifiyatil mawsuf. Sebab mengetahui kaifiat sifat itu melazimkan mengetahui kaifiat dari zat yang bersifat dengan sifat tersebut. Ini sesuatu yang logis, sesuatu yang sesuai dengan logika. Tidak mungkin orang mengetahui kaifiat suatu sifat kecuali dia mengetahui kaifiat fisik daripada benda yang menjadi pemilik sifat tersebut. Wallahu ta'ala la yu'lamu kaifiyatu dzatihi, la ya'lamu kaifiyata dzatihi illahu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahui kaifiat dari zat Allah kecuali Dia. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi demikian, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau fondasi pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiga dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan makhluknya. Sebab mereka mengatakan bahwasanya al-kaifu majhul. Kaifiat daripada sifat tidak diketahui. Bagaimana mereka bisa menetapkan penyerupaan dua sifat padahal mereka tidak mengetahui kaifiat daripada sifat tersebut.
Wal kalamu fi sifati far'un 'anil kalami fi dzat. Berbicara tentang sifat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembicaraan tentang zat. Sebagaimana zat tidak diketahui kaifiatnya, maka demikian juga sifat tidak diketahui kaifiatnya. Fakama anna lillahi dzatan la tushbihu dzawat, fakadzalika lahu sifatun la tushbihu sifat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang tidak serupa dengan semua zat-zat yang ada di alam ini, maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat apapun yang ada di alam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ay la yushbihu ahadun la fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Yakni tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Fayajibul imanu bima wasafa Allah bihi nafsahu li'annahu la ahada a'lamu minallahi billah. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya. Sebab tidak ada yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. A antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih mengetahui dari Allah? Fa huwa a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang dirinya dan juga lebih mengetahui tentang selainnya daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada makhluknya. Ini adalah pokok yang ketiga. Jadi ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini menyelisihi beberapa kelompok menyimpang yang mana mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, kelompok musyabbihah. Ketika mereka menetapkan satu sifat, mereka mengatakan tangan Allah Subhanahu wa taala seperti tangan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala beristiwa sebagaimana istiwa makhluknya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sebagaimana turunnya seorang makhluk dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ini adalah ucapan yang batil yang tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wajib kita imani bahwasanya sifat-sifat yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu la ahada ba'dallahi a'lamu billahi min Rasulillah. Sebab tidak ada satu makhluk pun yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya makhluk yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala setelah Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidak berucap berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi pokoknya bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiga, pokok akidah mereka dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan makhluknya, sebab mereka tidak mengetahui kaifiat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengabarkan kepada kita tentang kaifiat sifatnya, dan Dialah yang paling mengetahui tentang kaifiat sifatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya.